para partai terus bergerak untuk membangun koalisi. 3 partai teratas berdasarkan hasil quick count bergerak cepat untuk memoles calon presiden mereka. Mirip pasukan di militer, para calon presiden itu membentuk tim yang membantu mereka dalam membangun koalisi dan memoles citra. Ada yang dilibatkan secara terbuka, namun lebih banyak yang bergerak diam-diam. Semuanya bergerak putar otak guna mengatur strategi, termasuk taktik melawan black campaign yang begitu deras ya, terutama di sosial media. Siapa saja pasukan yang siap membela mati-matian Jokowi, Prabowo, dan Abu Rizal Bakri? Benarkah mereka mendukung tanpa syarat? Berikut penelusuran tim Realitas. Minggu 16 Maret 2014. 2 hari setelah Jokowi menerima mandat sebagai Capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Simpatisan Partai Banteng Moncong Putih beramai-ramai mendatangi rumah dinas sang Gubernur DKI Jakarta itu. Mereka akan mengikuti Jokowi untuk kampanye perdana ke berbagai lokasi di Jakarta. Jokowi siapa yang punya kita. Di antara ratusan pendukung itu, tampak seorang pria yang selalu setia mendampingi sang calon presiden. Tidak hanya saat kampanye, pria ini juga kerap mendampingi Jokowi dalam berbagai kegiatan penting PDI Perjuangan. Ia adalah Teten Mas Duki, mantan koordinator Indonesian Corruption Watch ICW yang juga pernah menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat dari PDI Perjuangan. Teten disebut-sebut sebagai anggota Tim 11, sebutan untuk tim kecil yang khusus bertugas mengatur strategi kemenangan Jokowi meraih kursi presiden. Tak ketinggalan saat Jokowi melakukan safari usai pemilihan legislatif pada Sabtu 12 April 2014 ke beberapa pimpinan partai politik. Pria ini pun selalu berada di sisi Jokowi, layaknya seorang penasehat khusus. Tim ini kan bukan sebuah lembaga permanen gitu ya. Tim ini kan hanya memberikan masukan-masukan saja. Jadi lebih banyak kajian-kajian akademik, 13 ya. 13 orang. Pak Jokowi. Enggak, jadi tim untuk pemenangan ini. Tim akademik untuk membantu selama proses pemenangan. Hadirnya Teten sebagai salah satu pengatur strategi pemenangan Jokowi tidak terjadi secara kebetulan. Jokowi sendirilah yang meminta Teten menjadi anggota tim pemenangannya. Nama Teten Mas Duki kerap disebut akan diajukan PDI Perjuangan untuk menduduki posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nggak ada bargaining. DKI 2? Nggak ada bargaining. Nah, itu kan DKI 2? Itu gosip. Timnya Jokowi saya melihat bahwa ada yang benar-benar di bawah partai ya, seperti yang dilakukan oleh yang oleh DPP ya. Tapi ada juga yang di luar partai ya, seperti yang langsung berada di bawah Joko Widodo ya, seperti yang tim 11 itu berada langsung di bawah Mega dan Jokowi. Tim 11 bermarkas di Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat. Beranggotakan sejumlah akademisi non-partisan dan politisi PDI Perjuangan. Mereka bekerja di balik layar dan jauh dari sorotan media. Sumber Realitas menyebut tim 11 tidak saja bertugas merancang strategi rahasia memenangkan pemilu, namun juga merancang kebijakan jika kelak Jokowi memerintah. Tim ini bahkan disebut melakukan tugas khusus dalam hal lobi politik dan memiliki hak suara eksklusif menentukan kemana arah koalisi PDI Perjuangan dalam pertarungan pemilihan presiden. Dalam struktur tim kampanye memang sangat penting yang namanya tim analis, tim strategis, tim data, dan kemudian di dalamnya juga melekat dengan juru bicara Pak Jokowi. Hasto Kristianto adalah nama lain yang kerap mendampingi Jokowi dalam berbagai kegiatan politik. Politisi PDI Perjuangan ini tak membantah maupun menyangkal dirinya termasuk bagian dalam tim khusus pemenangan Jokowi. Saya menjadi pembantu umum saja, ya. Pembantu umum di partai, ya saya mengabdi pada Ibu Megawati Soekarno Putri, itu adalah kebanggaan saya sebagai orang partai. Selain Teten dan Hasto, nama lain yang disebut sebagai otak pengatur strategi kemenangan Jokowi adalah Andi Wijayanto, seorang akademisi hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Ditemui beberapa kali, Andi menolak berkomentar soal perannya di tim khusus Jokowi ini.
Wajar dan banyak pihak mafhum bila Andi menyokong Jokowi, karena pengamat militer ini memiliki kedekatan ideologi dengan PDIP. Saya juga tahu bahwa dia anaknya Pak Teo Safei almarhum ya. Dan kemudian Pak Teo itu dulu adalah ketua DPP atau salah satu ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Dan Andi memang kalau saya bisa katakan memang dari keluarga PDIP ya. Tidak hanya tim 11 yang bergerak untuk mengawal langkah Jokowi menuju kursi RI 1. Di saat bersamaan juga muncul cyber troops alias pasukan di dunia maya. Salah satunya adalah JASMEV atau Jokowi Advanced Social Media Volunteers. JASMEV berisikan para relawan bak pasukan pengawal di dunia internet yang siap setiap saat membela Jokowi di media sosial seperti Facebook atau Twitter. Para admin JASMEV bermarkas di sebuah posko di kawasan Kemang. Di tempat inilah aktivitas dukungan terhadap Jokowi lewat media sosial dikendalikan. Bahkan kini JASMEV bercabang di banyak kota. Ada yang tugasnya meng-counter issues, mengklarifikasi informasi-informasi yang tidak benar, lalu mengklarifikasi negatif campaign dari tim sebelah. Keberadaan JASMEV di media sosial bukan tanpa kritik. Mereka dianggap terlalu membela secara membabi buta Jokowi di media sosial dan kerap dituding sebagai alat pencitraan yang dikendalikan tim sukses Jokowi. Namun JASMEV membantah keras tudingan ini. Ya, soal dana ini kita patungan. Jadi Mbak Didi punya uang berapa, saya punya uang berapa. Saya bisa beli kaos, saya beli kaos. Ya kan? Saya bikin kaos, jual kaos gitu. Jadi semua swadaya, Mas. Apanya? Gimana sih namanya aja? Relawan. Rela. Nah, sukarela. Oh, dibayar namanya bukan relawan, itu bayaran. Adu strategi jitu para calon presiden semakin seru ketika para pendukung mereka semakin gaduh bersaing membela jagoan masing-masing dengan berbagai cara. Pemirsa, bagaimana para calon presiden ini menguatkan barisan pendukung? Lantas, benarkah Prabowo di backup sejumlah jenderal purnawirawan, TNI dan juga pejabat perguruan tinggi? Realitas segera kembali. Kita adalah harapan. Kita adalah cita-cita. Kita adalah semangat. Kita adalah perubahan. Maka kita harus bergerak. Kita bekerja. Kita berkarya. Kita berjuang, kita melayani. Kita mewujudkan mimpi bersama, mimpi Indonesia. Kita adalah arah kemana kaki melangkah. Karena kita masa depan Indonesia. Jokowi adalah kita. Inilah suasana deklarasi para purnawirawan TNI untuk mendukung Prabowo Subianto pada hari Kamis 27 Maret 2014. Para purnawirawan TNI yang dikomandani oleh Maijen TNI Purnawirawan Yunus Yosfiah ini mendukung langkah Prabowo untuk berlaga di pemilihan presiden Juli 2014. Ya, kedekatan Yunus dan Prabowo memang sudah terjalin sejak tahun 1975. Bisa jadi mereka sedang merasakan romantisme saat bersama-sama bertugas dalam operasi militer di Timur Timur puluhan tahun silam. Jauh sebelum deklarasi itu, di mana-mana saya ditanya, saya selalu pendukung kuat untuk Prabowo. Sebelum deklarasi itu pun, mungkin karena mereka kawan-kawan lihat saya di mana-mana cerita dukungan tentang, pada saat mau deklarasi minta saya untuk deklaratornya gitu. Saya tahu orangnya pada saat di daerah penugasan. Di situ saya lihat bahwa orang ini smart dalam mengambil keputusan. Namun Yunus Yosfiah membantah keras jika dukungannya ini adalah atas permintaan khusus dari Prabowo. Saya udah umur 70 tahun. Saya tidak mengimpikan dan tidak mengharapkan itu. Yang saya impikan adalah anak saya besar di republik yang hebat. Dan itu bisa dirasakan lewat Prabowo.
mungkin simbiosis mutualism ya, saling menguntungkan. Artinya si calon juga membutuhkan, ya, yang membantu juga pasti punya kepentingan juga. Kini, melalui lembaga Yunus Yosviah Center yang ia dirikan, mantan Menteri Penerangan era Presiden B.J. Habibie ini diam-diam tengah menyiapkan strategi pemenangan Prabowo dengan mengajukan nama Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Bahkan Yunus diketahui telah bertemu intens dengan mantan Ketua Umum PAN Amin Rais demi mewujudkan pasangan Prabowo-Hatta sebagai capres dan cawapres. Saya katakan, ya bagus PAN. Karena mereka sudah melaksanakan pendekatan ini. Tapi yang juga pernah itu PKS juga pernah, Hanura juga pernah, PT juga pernah. Selain disokong penuh tim dari Yunus Yosviah, Prabowo juga gencar merapatkan dukungan dari non-partisan partainya. Rabu 1 April 2014, Prabowo menerima pernyataan dukungan dari 300 guru besar dan cendekiawan. Entah kebetulan atau tidak, beberapa tokoh ICMI terlihat hadir bersama satu panggung untuk mendeklarasikan dukungan mereka kepada Prabowo, seperti Marwah Daud Ibrahim dan Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Nanat Fatah Nasir. Beliau datang diundang dan beliau menyampaikan gagasan, dan bukan hanya beliau, waktu itu semua capres juga diundang. Tapi menurut saya ketika itu ada beberapa hal yang sangat konkret yang beliau tawarkan bagi orang-orang kampus yang menurut saya menarik, dan menurut banyak teman sangat menarik. Saya nggak masuk tim sukses, nggak masuk tim pakar, nggak masuk ini. Tapi saya sebagai akademi yang punya kepedulian terhadap masa depan bangsa, dan saya boleh berpendapat bahwa kita ini berkewajiban sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang tua, melihat ke depan itu harus lebih baik untuk mewariskan kepada generasi anak-anak kita. Dan kuncinya ada di pemimpin. Siapa? Dan menurut saya adalah pemimpin yang menurut saya yang tepat ke depan menurut saya. Ya, antara Pak Prabowo itu. Selain tokoh ICMI, ada sederet nama profesor dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia. Di antaranya, mantan Rektor Universitas Pajajaran Yuyun Wirasasmita dan mantan Ketua Forum Rektor 2013, Laude Masihu Kamaludin. Laude dikenal cukup dekat dengan Prabowo saat menjadi anggota DPR dan MPR di masa Orde Baru. Para guru besar ini adalah penyokong utama Prabowo dalam meraih kursi presiden, bahkan menjadi inisiator deklarasi dukungan untuk Prabowo. Satu yang pernah waktu presentasi di ICMI menurut saya sangat menarik, yaitu ketika beliau mengatakan, loh aneh juga nih kalau misalnya rektor berharap donasi dari pengusaha. Harusnya mereka meminta land-grant college yang di Amerika pernah dilakukan ya. Jadi kampus-kampus itu diberikan lahan-lahan yang sangat luas sehingga ilmu yang dipakai di laboratorium itu bisa dipraktekkan. Ada yang saya dengar gitu, teman-teman ilmuwan, intelektual gitu ya, bergabung ke salah satu kubu begitu, karena dia merasa senang dengan calon itu, dia merasa sejiwa lah, atau merasa ini memang kita sama idealismenya. Dukungan terhadap Prabowo terus mengalir dan dikelola dengan baik oleh tim pemenangannya. Selain mengakomodasi dukungan para jenderal dan guru besar, tim pemenangan Prabowo juga memfasilitasi pendukungnya di dunia maya. Sebut saja Cyber Army atau Laskar Pembela Prabowo yang beraksi untuk menangkal serangan udara. Jadi dari 2009 kita sudah menggarap yang namanya Facebook, Twitter, itu adalah tulang punggung dari tim media online Partai Gerindra. Nah sekarang kita udah kembangkan jauh dari sekedar sosial media, kita udah punya khusus satu website untuk art, untuk desain seni visual, ada YouTube, ada radio dan sebagainya. Tapi itu semua kembali mengacu lagi kepada tulang punggungnya, yaitu Twitter dan Facebook. Kocek yang besar tentu dibutuhkan untuk menggalang dukungan. Memang ada pendukung yang mengaku menjadi relawan tanpa pamrih. Tapi sulit mempercayai ada makan siang yang gratis. Lantas siapa saja yang berada di balik aksi-aksi Abu Rizal Bakri guna mengamankan tiket menuju pemilihan presiden? Berapa besar juga kocek yang dikeluarkan Ical untuk menyokong relawannya? Realitas segera kembali. Kita
Kita adalah harapan. Kita adalah cita-cita. Kita adalah semangat. Kita adalah perubahan. Maka kita harus bergerak. Kita bekerja. Kita berkarya. Kita berjuang, kita melayani. Kita mewujudkan mimpi bersama, mimpi Indonesia. Kita adalah arah kemana kaki melangkah. Karena kita masa depan Indonesia. Jokowi adalah kita. Sosok militer di belakang para calon presiden dianggap memiliki kekuatan penting dalam menyokong para calon presiden, termasuk tokoh militer yang mendukung Abu Rizal Bakri. Mayor Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini ditunjuk Abu Rizal untuk menjadi ketua tim suksesnya. Dan tidak ada satupun langkah saya yang Pak Ical itu tidak tahu. Hampir tidak adalah kalau bilang nggak tahu nanti salah. Saya beritahu, saya tadi malam ketemu Pak Ical, saya beritahu ada begini, saya advise Anda begini. Ya, dengan semua networking yang saya punya, pengetahuan yang saya punya, integritas yang saya punya, itu saya lakukan. Saya tidak ingin menjadi seorang perwira yang melacurkan diri saya atau mengkhianati atasan saya atau teman saya. Namun sepertinya arah politik Luhut condong ke Jokowi. Saya tidak pernah mengatakan mendukung Pak Jokowi, saya mengapresiasi terhadap keputusan Ibu Mega. Karena menurut saya keputusan itu, keputusan yang sangat strategis. Pernyataan ini nampak cukup melegakan kubu Ical. Maklum saja, sebagai mantan petinggi Komando Pasukan Khusus TNI, peran Luhut dalam hal strategi militer dan keamanan dianggap mumpuni dalam menyokong kesuksesan Ical sebagai capres. Ketika itu saya datangi rumahnya Bang Luhut. Saya diskusi panjang lebar dan sebenarnya sama kita. Bahwa memberikan apresiasi karena PDIP ya lebih sudah memberikan dukungan dan mencalonkan pada Jokowi sebagai calon presiden. Kalau buat saya kita juga mesti tahu sejarahnya ya. Biar bagaimanapun yang namanya Luhut Panjaitan itu memang sangat dekat dengan Jokowi, ya, sangat dekat bahkan sebelum Jokowi itu menjadi wali kota Solo. Tak jauh berbeda dengan capres dari partai lain. Di balik capres Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, juga ada barisan pendukung yang aktif di media sosial dan kegiatan bakti sosial. Kelompok ini bernama Epicentrum Kebangsaan. Mereka mengaku merupakan relawan pendukung capres Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Aku dan teman-teman di sini berusaha untuk memberikan respon yang seobjektif mungkin mengenai isu yang sedang dibicarakan. Gitu. Seperti halnya Prabowo, Abu Rizal Bakri juga mengakomodir para pendukungnya di dunia maya. Bahkan capres Partai Golkar ini tak segan mengeluarkan kocek untuk kegiatan yang bisa memoles citra dirinya. Untuk supportnya, kita diberi bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan kita yang dilakukan, kegiatan yang kita lakukan. Dukungan demi dukungan mengalir deras ke semua calon presiden, mulai dari dukungan tanpa syarat hingga dukungan bersyarat. Masyarakat boleh sukarela mendukung sepenuh hati, bahkan mengeluarkan biaya sendiri demi jagoan mereka. Pensiunan militer juga bebas menyampaikan sokongannya karena ini negara demokrasi. Dan para pemikir di menara-menara perguruan tinggi sah-sah saja menegaskan kecocokan visi mereka dengan para calon presiden. Tapi yang paling penting adalah siapapun yang nanti menjadi presiden, ia menang atas kehendak rakyat dan bukan karena peran segelintir manusia, apalagi partai semata. Saya Andi Effendi bersama tim Realitas. Sampai jumpa.